Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eva Nur Anifa dari Universitas Al-Haria, Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Saya di sini bersama Bapak Najidullah. Halo Pak. Halo. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Najidullah. Apakah Bapak berkenan? Ya, siap untuk pertanyaan. Mungkin nanti sebisanya nanti saya jawab. Baik, yang pertama, siapa yang menjadi sasaran pengawasan Satpam? Apakah karyawan, pengunjung, atau kendaraan? Untuk sasaran keamanan Satpam itu ya semua juga jadi sasaran ya, mulai dari karyawan, kendaraan, ataupun pengunjung itu tetap jadi sasaran keamanan Satpam, karena itu kan sudah memasuki kewajiban kita. Kalau misalnya ada entah itu yang namanya pengunjung apalagi ya, ataupun kendaraan keluar juga, itu mungkin kita harus cek sama aja, takutnya kan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, ataupun membawa barang-barang dari perusahaan yang kita jaga gitu. Apa saja tindakan keamanan yang dilakukan oleh Satpam selama shift? Untuk tindakan keamanan oleh Satpam itu ya mungkin kita juga selalu mengecek pegawai ya, mungkin, ataupun mengecek alat-alat, takutnya ada yang ada yang masih menyala ketika karyawan sudah pulang kerja ataupun istirahat, itu kan wajib kita cek juga gitu. Kapan jadwal patroli keamanan dilakukan oleh Satpam? Untuk jadwal patroli keamanan seharusnya ya, kalau misalnya untuk Satpam itu 2 jam sekali, itu pun kalau misalnya cuma satu pos ya. Kalau misalnya ada 2 pos mungkin 1 jam sekali, ataupun setiap saat juga kita wajib patroli untuk keamanan di lingkungan area kita, tempat kerjanya. Di mana saja Bapak melakukan patroli di area pabrik? Untuk patroli mungkin di ruangan office, ataupun di ruangan seperti gudang, ataupun ya pokoknya ruangan-ruangan yang menurut kita wajib ataupun patut untuk dicek gitu ya. Karena kan itu kan bisa jadi ruangan yang jarang kita cek juga, bisa jadi itu ada ya barang-barang ataupun alat yang hilang gitu. Mengapa keamanan di pabrik sangat penting? Ya, mengapa keamanan pabrik itu sangat penting ya untuk ini ya. Ya, kalau misalnya kita contohnya suatu perusahaan tidak ada yang namanya keamanan ya, mungkin setiap pabrik juga udah banyak yang kehilangan gitu ya. Makanya setiap pabrik itu pasti yang namanya security itu ya, orang bilang sih polisinya perusahaan itu security gitu. Makanya itu disebutnya kan keamanan ya. Mengapa pabrik itu sangat penting ya untuk keamanannya, yaitu karena kan di pabrik juga ada aset yang sangat berharga. Apabila aset itu dicuri orang-orang yang enggak ini ya bertanggung jawab ya, mungkin pabrik juga bisa bangkrut nantinya kalau asetnya bisa dicuri sama orang karena nggak ada keamanan ya. Maka dari itu keamanan itu lebih penting di pabrik itu ya, untuk menjaga suatu perusahaan. Bagaimana cara Bapak dan rekan Bapak menangani situasi darurat atau insiden keamanan yang terjadi? Untuk mengamankan situasi darurat ya, itu kan ada bidang-bidangnya ya. Itu mungkin dalam kebakaran mungkin kita evakuasi seluruh karyawan dulu ke jalur evakuasinya gitu ya. Terus mengamankan aset yang bisa kita selamatkan sebelum api itu menyebar ya. Sama halnya kayak gempa juga, mungkin kita evakuasi dulu untuk karyawan itu, terutama itu ke karyawan ataupun aset perusahaan ya. Karyawan juga sama aja ya, aset perusahaan gitu, untuk menangani situasi darurat kayak gitu. Adapun kayak situasi darurat kemalingan ya, mungkin kita amankan lah orang-orang yang menurut kita patut dicurigain, itu kita amankan, kita interogasi. Setelah memang dia benar-benar mengakui ya, kita serahkan ke pihak berwajib. Baik Pak, terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Selamat bertugas Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.